Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi. Fahal alayya fi dhalika min junah?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 103, Imam Muslim jilid 3 halaman 1338. Terjemahannya, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang cukup untukmu dan anak-anakmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum wajibnya nafkah dari seorang suami kepada istrinya. Juga tentu masuk dalam kewajiban nafkah adalah orang tua kepada anaknya. Kalau anak laki-laki sampai balik, selebihnya sunnah. Kemudian kalau anak perempuan sampai menikah. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, kalau boleh kamu ambil harta suamimu walaupun tanpa sepengetahuannya, tapi yang cukup untukmu dan anak-anakmu, artinya tidak boleh kamu zalim, tidak boleh mencuri, tidak boleh merekayasa. Memang kebutuhan makan hari ini misalnya 100 ribu, ya sudah 100 ribu. Kalau suaminya tidak mau tahu dia makan dari mana, atau dia hanya memberikan 10 ribu atau 20 ribu sementara kebutuhan 100 ribu dan dia punya kemampuan, si suami, maka di sini boleh si istri mengambil uang yang 80 ribu menggenapkan kebutuhan dasarnya. Kalau lebih berarti dia berdosa. Dan ini keluar hukum tentang wajibnya nafkah dari laki-laki, dari suami kepada istrinya. Dan ini juga terjadi bolehnya mengambil harta suami bila keadaan suaminya seperti keadaan Abu Sufyan. Di sini disebutkan cirinya. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang sangat kikir. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyah. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku. Kalau syarat ini terpenuhi dari suami, dia pelit. Artinya pelit ini orang kaya tapi dia tidak kasih. Tidak masuk dalam pelit, kalau orang tidak punya, baru dia tidak kasih misalnya. Kalau suaminya ibu sekalian, kebutuhan ibu sehari 100 ribu, dia hanya mampu dapat 20 ribu, sudah berusaha kerja sana sini, ini tidak boleh. Kita bebankan suami lebih daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah sendiri tidak bebankan hamba-hambanya apa yang dia luar kemampuannya. Walaupun kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, bila Allah amanahkan satu istri, maka Allah akan berikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri itu. Allah karuniakan anak satu, Allah karuniakan anak dua, masing-masing akan ada rezekinya sendiri. Allah datangkan rezeki itu. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki itu. Jadi kalau keadaannya bukan seperti Abu Sufyan di sini pelit, plus lagi memang kalaupun dia memberi, dia hanya memberi yang tidak cukup buat istri dan anaknya. Tapi kalau keadaannya tadi saya bilang tidak mampu, memang lagi sakit, ya, dia tidak punya pekerjaan, baru di PHK dan bangkrut usaha dan seterusnya, ini tidak masuk dalam bab pelit. Karena pelit itu hanya diistilahkan bagi orang yang punya tapi tidak mau kasih. Di sini juga Abu Sufyan bukan tidak kasih sama sekali, dia kasih tetapi tidak cukup. Dan Hindun sudah bicara, ini tidak cukup loh, Abu Sufyan tidak mau tahu. Sudahlah pokoknya atur saja. Maka Hindun terpaksa, tidak ada solusi lain, dia tidak ada pekerjaan. Maka dia terpaksa mengambil uang Abu Sufyan diam-diam. Entah di bajunya, entah di mana tempat penyimpanan uangnya.
Lalu dia izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah dosa enggak, mencuri enggak ini? Kata Nabi SAW, tidak. Boleh kau ambil tapi secukupnya saja, yang memang dibutuhkan oleh